Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Peduli Ilmu Official Channel. Nah, dalam video ini kita akan membahas mengenai modul 12 tentang promosi diri. Nah, modul ini tuh ditunjukkan pada paket C pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, dalam bab 1 semester 1 ini, kita akan membahas mengenai isi surat lamaran pekerjaan, kemudian unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, lalu sistematika surat lamaran pekerjaan, dan penyajian simpulan, lalu sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Nah, yang pertama isi surat lamaran pekerjaan di sini disajikan contoh dari isi surat lamaran pekerjaan. Tentunya kita sebelum bekerja pada instansi tertentu, kita sebagai pelamar juga harus melampirkan surat lamaran pekerjaan dengan secara resmi begitu ya. Nah, di sini ada contohnya dari awal alamat yang ditujukan, kemudian salam membuka, lalu penutupnya. Sebenarnya surat lamaran pekerjaan itu apa sih? Nah, surat lamaran pekerjaan adalah jenis surat resmi yang berisi lamaran pekerjaan pada sebuah perusahaan atau instansi. Surat lamaran ini diawali dengan tempat dan tanggal surat, tadi di sudut kanan atas ya. Nah, setelah itu di sebelah kiri atas ditulis lampiran dan hal, dan di bawahnya ditulis alamat yang dituju di sebelah kirinya. Kemudian surat juga dibuka dengan salam pembuka, misalnya dengan hormat atau lain sebagainya. Nah, paragraf berikutnya tadi setelah surat dibuka dengan salam pembuka, kemudian paragraf berikutnya berupa paragraf penghubung dituliskan kualifikasi diri pelamar yang antara lain berisi nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin bila perlu, kemudian pendidikan terakhir juga dicantumkan, pengalaman kerja juga dicantumkan, dan keterangan lain yang dirasa penting untuk dipertimbangkan oleh HRD agar menjadi sebuah banding begitu ya. Kemudian hal yang ditulis berikutnya adalah semua persyaratan administrasi yang diminta. Kemudian sehubungan dengan lamaran tersebut antara lain tadi persyaratannya daftar riwayat hidup, fotokopi-fotokopi berkas, ijazah sekolah, dan kursus serta pas foto. Lalu terakhir surat ditutup dengan kalimat penutup dan ucapan terima kasih, kemudian diikuti di bawahnya sebelah kanan menuliskan salam penutup, tanda tangan, dan nama jelasnya. Nah, ada kalanya surat lamaran pekerjaan itu ditulis dengan tulisan tangan di atas kertas folio bergaris dan bermaterai. Tulisan itu harus jelas ya tentunya dan harus bersih serta rapi. Pelamar juga menggunakan kata ganti saya dan menyebutkan pejabat perusahaan dengan sapaan Bapak, Ibu, saudara, dan Anda. Namun, ada pula surat lamaran yang diketik dengan ukuran kertas dan huruf tertentu sesuai permintaan perusahaan atau instansi dan dikirim melalui email saja. Jadi, hanya melalui soft file begitu, tidak hard file-nya. Kemudian, setelah kita sudah memahami mengenai isi surat lamaran pekerjaan, di sini juga ada contohnya, misalnya di sini ada beberapa pertanyaan, siapa yang membuat surat lamaran, kemudian kepada siapa surat ditujukan, apa pekerjaan yang diinginkan si pembuat surat itu, dari mana pembuat surat itu memperoleh informasi lowongannya, kemudian apa saja yang diberitahukan pada surat tentang dirinya. Tadi, ini adalah jawaban dari contoh surat pekerjaan yang di awal tadi ya. Nah, sebentar. Kemudian, setelah itu kita perlu memahami mengenai unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Unsur tersebut diantaranya harus mencantumkan tanggal surat, kemudian pokok surat, lalu alamat yang dituju, salam pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam menutup serta tanda tangan dan nama jelas. Tanggal surat juga ini tanggal pembuatan suratnya ya, kemudian pokoknya itu seperti apa, surat ditujukan kepada siapa, alamatnya
apa, misalnya alamatnya di Semarang atau di lain sebagainya. Kemudian juga penulis mencantumkan salam pembuka agar terkesan sopan juga ya. Kemudian paragraf pembukanya, maksud dan tujuannya, kemudian mendapatkan informasi lowongan itu dari mana, begitu. Kemudian pada penutup lalu salam dan dicantumkan juga tanda tangan serta nama jelasnya. Nah, kemudian selain unsur-unsur yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan tersebut, juga berisi hal-hal seperti berikut. Selain tadi unsur-unsur yang sudah dipaparkan, juga berisi hal-hal berikutnya. Surat tersebut ditulis seseorang kepada pihak lembaga atau perusahaan. Jadi surat lamar pekerjaan ya berfungsi untuk mengirimkan berkasnya kepada HRD ataupun kepada pihak kepala instansi atau kepala perusahaan agar dengan harapan itu diterima dan dapat bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian ditulis berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang ada. Jadi sesuai dengan biasanya kan format lampiran ini tuh ada yang berbeda-beda sesuai dengan informasi lowongan pekerjaan dari sebuah perusahaan. Kemudian ditulis dengan menggunakan bahasa yang formal. Jadi bahasanya itu tidak bahasa sehari-hari tentunya. Tentunya menggunakan bahasa sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kemudian, berisi informasi pribadi pelamar dan kedudukan atau jabatan yang diinginkan. Jadi, informasi pribadi, kualifikasinya gimana, dan jabatan yang sebenarnya diinginkan itu bagaimana. Misalnya, jabatannya itu ingin menjadi manajer atau ingin menjadi lain sebagainya, begitu ya. Kemudian, berisi riwayat hidup atau kurikulum vitae. Riwayat itu riwayat pelamarnya ya, bukan riwayat dari HRD-nya. Oke. Selanjutnya, penyajian simpulan sistematika dan isi surat lamaran. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyajian simpulan. Di sini Anda harus menyiapkan materi yang akan dipresentasikan dengan menggunakan media misalnya LCD dan laptop, kemudian mengemas materi tersebut dalam bentuk PowerPoint agar menarik para audiens, lalu memulai berbicara dengan menggunakan bahasa yang komunikatif, jelas, dan mudah difahami. Lalu ketika berbicara perlu memperhatikan suara, perlu memperhatikan intonasi, vokal, dan gerak-gerik yang sesuai dengan isi pembicaraan, lalu berbicaralah dengan sopan dan menarik. Oke, itulah video pembelajaran mengenai surat lamaran pekerjaan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.